Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Nah, di sana terdapat poster ya, Indonesia hebat. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia hebat. Itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-teman terhadap poster itu. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Yang kedua, pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Dan yang ketiga, menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Lalu setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, poster tersebut cukup baik dengan pesan yang singkat, padat, dan jelas. Dapat lebih baik jika ditambah dengan gambar. Kemudian pesan yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang hebat. Lalu bisa membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, dan juga setuju karena Indonesia merupakan negara yang hebat, salah satunya dapat merdeka dari penjajah. Ayo membaca. Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan yang telah dicapai selama ini. Indonesia memang hebat. Baca dan simaklah bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan kita harus bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia.
Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan, seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Dari bacaan di atas, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya yaitu keuntungan letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya: 1. Sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal pedagang. 2. Sumber daya yang tersimpan di laut Indonesia ternyata amat potensial. Dan 3. Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Paragraf 2, pikiran utamanya Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Informasi pentingnya: 1. Hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. 2. Biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah merupakan hasil pertanian yang terus diekspor karena banyak diminati negara lain. 3. Potensi maritim dan agraris di Indonesia berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada paragraf ketiga, yaitu pikiran utamanya adalah peran penting sistem komunikasi. Kemudian informasi pentingnya, jaringan komunikasi telah dibangun sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. 2. Jaringan komunikasi memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Dan 3. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa. Dan paragraf yang keempat, paragraf utamanya atau pikiran utamanya yaitu peran penting sistem transportasi. Kemudian informasi pentingnya: 1. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. 2. Pemerintah membangun sistem transportasi udara, darat, dan laut yang lebih baik. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam satu tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah: kesimpulanku, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris dengan berbagai hasil alam. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga sudah membangun sistem transportasi udara, darat, dan laut yang lebih baik. Ayo berkreasi. Bersama dengan kelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris.
Informasi dapat kalian peroleh dari internet, koran, atau majalah. Buatlah dalam selembar kertas gambar A4 dan tulislah dengan rapi informasi yang diperoleh. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Upayakan semua kelompok melihat hasil kegiatan dari semua kelompok. Nah, di sana terdapat tabelnya ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk di sektor ekonomi, dahulu satu target pasar hanya pembeli yang datang ke warung atau pasar. Namun saat ini target pasar sudah mendunia ya, karena didukung teknologi komunikasi seperti internet. Kemudian dahulu pembeli dan penjual harus bertemu dalam kegiatan jual beli. Namun saat ini pembeli dan penjual tidak harus bertemu ya dalam kegiatan jual beli. Kemudian dahulu proses pendistribusian komoditas perdagangan berlangsung sangat lambat ya. Namun saat ini proses pendistribusian komoditas perdagangan sangat cepat karena didukung teknologi transportasi dan jasa pengiriman. Kemudian di sektor sistem komunikasi, dahulu orang hanya dapat berkomunikasi secara tatap muka serta informasi tersebar dari mulut ke mulut. Namun saat ini orang dapat berkomunikasi tanpa tatap muka ya menggunakan teknologi, contohnya seperti HP. Kemudian informasi juga bisa tersebar melalui berbagai media komunikasi dan media sosial. Kemudian di sektor transportasi, dahulu transportasi didominasi oleh kendaraan bertenaga hewan dan manusia, serta kecepatan juga tidak secepat sekarang ya, otomatis dulu itu sangat lambat serta kapasitasnya juga sedikit. Namun saat ini dibangun terminal-terminal, pelabuhan, salah satu terminal Teluk Lambung yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. Kemudian alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Lani berkata, negara kita memang hebat ya Din, semua yang diperlukan oleh warga negaranya ada. Lalu Udin juga berkata, aku setuju denganmu Lan, negara kita punya segalanya, maka tidak heran sedari dulu banyak bangsa ingin memanfaatkan dan mengambil kekayaan bangsa kita ya. Lalu Lani menanggapi, betul Din, beruntung sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu. Mereka bersepakat untuk melindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan. Mereka meyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kekayaan alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Lalu Udin berkata, wah hebat sekali kamu, dari mana kamu tahu itu semua Lan? Kemudian Lani menjawab, baca dong, nih ada artikelnya. Ayo membaca. Bacalah dengan seksama artikel berikut ini, lalu lakukanlah beberapa kegiatan bersama dengan teman sekelompokmu. Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara daratan, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenal konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional.
Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. 1. Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah 1. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan. 2. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dan 3. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Ayo berkreasi. Dalam sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa, carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup Kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas perdagangan yang dilakukan antar daerah di Indonesia ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu daerah. Tempelkan gambar-gambar tersebut di sehelai kertas karton ukuran A3 dan berilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dalam gambar tersebut. Diskusikan bersama. 1. Apakah manfaat ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Dan 2. Apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Kemudian presentasikan gambar-gambar hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian. Nah, silakan kalian buat gambarnya ya dalam bentuk mungkin seperti clipping dalam kertas A3. Kemudian untuk jawaban diskusinya, alternatifnya adalah 1. Manfaat kesatuan ekonomi bagi suatu daerah antara lain yang pertama, keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan 2. Tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Lalu 2. Keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perekonomian menjadi kurang serasi dan seimbang. Ayo berlatih. 1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. 2. Manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. 3. Bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Dan 4. Bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 2. Letak geografis Indonesia membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia yang dapat meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan bangsa dan negara. 3. Menjaga kerukunan dengan teman, membantu teman yang kesusahan dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Dan yang keempat, alat transportasi yang dahulu bertenaga manual kini menjadi bertenaga bahan bakar minyak dan listrik. Perubahan ini juga membuat alat transportasi saat ini mampu melaju lebih cepat dan dapat menampung muatan yang lebih banyak. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama, tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal yang perlu diperbaiki.
subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.